Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi dari teori perdagangan internasional model Hetzer-Ohlin atau HO. Nah, ini nama anggota kelompok kami. Yang pertama itu Bunga Permatasari, dua Delia Lupita Adi, dan yang ketiga Fadia Salsabila. Di sini saya, Delia Lupita Adi, akan mempresentasikan terkait teori model perdagangan Hetzer-Ohlin. Jadi berupa teorinya. Nah, yang pertama, menurut Hetzer-Ohlin ini, suatu negara akan melakukan perdagangan dengan negara lain karena negara tersebut memiliki keunggulan komparatif, yaitu keunggulan dalam teknologi dan keunggulan faktor produksi. Faktor produksi yang dikemukakan oleh Hetzer-Ohlin ini meliputi 3 faktor. Yang pertama adalah faktor tanah, yang kedua faktor manusia, dan yang ketiga adalah faktor modal. Nah, faktor tanah ini merupakan elemen dari sumber daya alam yang memberikan kontribusi untuk memproduksi barang dan jasa. Faktor tanah ini dapat diklasifikasikan menjadi lahan pertanian, hutan, perikanan, dan sumber mineral. Yang kedua adalah faktor manusia. Faktor manusia ini merupakan faktor endomen manusia yang mencakup kuantitatif dan kualitatif. Nah, secaranya ini seperti contohnya di negara terbelakang, ini contohnya seperti negara miskin, ini memiliki tenaga kerja yang tersedia adalah tenaga kerja tanpa keahlian khusus. Jadi mereka ini bekerja secara tradisional di sektor pertanian. Hanya sebagian kecil dari mereka ini keahliannya itu di berbagai bidang. Jadi mereka ini bisa masuk ke sektor industri, tapi hanya sebagian kecil. Berbeda dengan negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang, di mana tenaga kerja ini tenaga kerja yang terlatih dan memiliki keahlian di berbagai bidang. Jadi mereka ini lebih banyak bekerja di sektor perindustri. Lalu, analisis perdagangan ini melibatkan negara dengan kondisi perekonomian yang berbeda. Yang ketiganya adalah faktor modal, di mana modal ini merupakan faktor dinamis yang sangat penting dari produksi. Ekonomi ini akan menjadi lebih produktif dengan meningkatnya modal dan meningkatnya kualitas modal itu sendiri. Teori hal ini menyatakan penyebab perbedaan produktivitas ini karena adanya jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki atau endomen factors ini oleh masing-masing negara, sehingga selanjutnya menyebabkan terjadinya perbedaan harga barang yang dihasilkan. Nah, ini dengan asumsi, negara-negara yang memiliki faktor produksi relatif banyak atau murah dalam produksinya ini akan melakukan spesialisasi produksi untuk kemudian mengekspor barangnya. Sebaliknya, masing-masing negara akan mengimpor barang tertentu jika negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif langka atau mahal dalam memproduksinya. Penjelasan analisis teori hal ini menggunakan 2 kurva. Yang pertama adalah kurva isokos, yaitu kurva yang melukiskan total biaya produksi sama, serta kurva isokwan yang melukiskan total kuantitas produk yang sama. Langsung saja, ini adalah perbandingan porsi faktor produksi, di mana penjelasan dengan menggunakan kedua kurva tadi, misalnya dengan contoh angka hipotesis perdagangan antara Indonesia yang padat labor dengan Korea Selatan yang padat modal, dengan asumsi Indonesia dan Korea Selatan ini memproduksi 300 pasang sepatu dan 90 unit televisi. Nah, ini adalah grafik isokos dari negara satu, yaitu negara Indonesia, di mana di Indonesia ini adalah padat labor atau padat tenaga kerja. Jadi Indonesia ini lebih banyak menggunakan faktor tenaga kerja daripada menggunakan faktor modalnya. Nah, sedangkan di Korea Selatan ini, grafiknya atau kurvanya itu lebih landai karena mereka menggunakan lebih banyak kapital atau modal. Sedangkan tenaga kerja yang digunakan itu lebih sedikit, karena di Korea Selatan ini padat modal. Nah, untuk sebagai contohnya, lanjut saja. Nah, ini adalah matrik Keynes trade berdasarkan teori HO. Nah, ini teori HO ini terjadi pada 2 negara dengan asumsi 2 negara, yaitu di sini kita mengambil contoh Indonesia dan Korea Selatan. Komoditas yang diperdagangkan itu juga ada 2, yaitu sepatu dan televisi. Faktor produksi yang digunakan ini adalah labor dan capital. Masing-masing negara juga
memiliki faktor produksi tersebut. Proses produksinya yang sepatu ini diutamakan labor intensif, dan sedangkan televisi ini capital intensif. Di Korea Selatan pun sama. Nah, yang membedakan di sini adalah proporsi faktor produksinya. Bagaimana penggunaan dari tenaga kerja dan modal itu di masing-masing negara. Proporsinya itu lebih banyak atau lebih sedikit. Lebih banyak yang mana dan lebih sedikit yang mana begitu. Nah, dari tabel tersebut kita mendapat gambaran tentang penggunaan asumsi teori HO. Jadi yang pertama, perdagangan internasional terjadi antara dua negara. Dalam hal ini kita mengambil contoh Indonesia dan Korea Selatan. Nah, yang kedua, setiap negara memproduksi dua komoditi yang sama. Misalnya di sini 300 sepatu dan 90 televisi. Yang ketiga, setiap negara menggunakan dua jenis faktor produksi, yaitu labor dan kapital, dengan jumlah proporsi yang berbeda. Jadi di sini yang membedakan adalah proporsi penggunaan faktor produksinya. Ini kita bisa lihat di sini kita bisa membandingkan mana yang lebih murah dan mana yang lebih mahal dalam biaya produksinya. Nah, kita bisa lihat bahwa tabel ini menggambarkan analisis manfaat perdagangan internasional yang diperoleh masing-masing negara berdasarkan teori HO dengan asumsi 2x2x2, yaitu dua negara dengan dua komoditas dan menggunakan dua faktor produksi. Sesuai dengan konsep titik singgung antara iso-cost dan iso-quan, masing-masing negara cenderung memproduksi barang tertentu yang lebih optimal sesuai dengan proporsi faktor produksi yang dimilikinya. Ini adalah perbedaan harga faktor produksi dari masing-masing negara. Nah, pada grafik ini memberikan penjelasan bahwa untuk iso-quan, nah, ini yang hitam ini adalah iso-cost dari Indonesia, dan yang biru ini adalah iso-cost dari Korea Selatan. Nah, di sini kita bisa lihat iso-quan 300 sepatu ini di Indonesia bersinggungan dengan iso-cost $800, yaitu bersinggungan di titik A. Nah, ini menyebabkan harga dari biaya produksi yang dikeluarkan Indonesia untuk memproduksi 300 sepatu ini lebih murah karena bersinggungan dengan iso-cost $800. Berbeda dengan di Korea Selatan, di mana iso-quan 300 sepatu ini bersinggungan dengan iso-cost $900 di titik B. Di sini kita bisa lihat bahwa pengeluaran dari produksi ini lebih sedikit di Indonesia, jadi lebih murah di Indonesia. Karena di Indonesia ini, jika produksi sepatu ini tadi kan labor intensif, di mana menggunakan lebih banyak tenaga kerja. Sehingga untuk penggunaan labor intensif ini lebih murah di Indonesia, karena di Indonesia ini tenaga kerjanya lebih melimpah daripada di Korea Selatan. Sehingga biaya produksi yang dikeluarkan oleh Indonesia ini lebih murah. Jadi di sini Indonesia dapat melakukan spesialisasi dalam proses produksi sepatu. Selanjutnya, ini adalah iso-quan untuk 90 TV. Di sini kita bisa lihat bahwa iso-quan 90 TV ini bersinggungan di titik C, yaitu bersinggungan dengan iso-cost $900, di mana pembuatan TV tadi adalah capital intensif atau menggunakan lebih banyak modal. Sehingga di sini kita bisa lihat di Korea Selatan untuk iso-quan 90 TV ini bersinggungan dengan iso-cost $800 di titik D. Nah, ini menunjukkan bahwa dengan capital intensif itu lebih murah produksinya di Korea Selatan karena ini bersinggungan dengan titik D. Di titik D ini bersinggungan dengan garis iso-cost $800. Ini menunjukkan bahwa biaya produksinya lebih murah daripada di Indonesia yang bersinggungan di iso-cost $900 yang di titik C ini. Ini menyebabkan biaya produksi di Indonesia dalam memproduksi 90 TV ini lebih mahal daripada di Korea Selatan. Karena kapital intensif di Korea Selatan itu lebih padat modal, sehingga proses produksinya ini lebih murah. Nah, di sini Korea Selatan dapat melakukan
spesialisasi dalam membuat televisi. Nah, ini kesimpulannya, di Indonesia ini mengekspor sepatu ke Korea Selatan dan mengimpor televisi dari Korea Selatan. Karena di sini tadi kita bisa tahu bahwa Indonesia ini lebih murah atau lebih berspesialisasi untuk memproduksi sepatu. Karena biaya produksinya lebih murah, sehingga Indonesia dapat mengekspor sepatu tersebut. Dan di Korea Selatan ini lebih murah dalam memproduksi televisi, sehingga Korea Selatan ini dapat mengekspor televisi. Jadi, kedua negara ini dapat bekerja sama dalam bidang perdagangan dengan Indonesia mengekspor sepatu ke Korea Selatan dan mengimpor televisi dari Korea Selatan. Korea Selatan dapat mengekspor televisi ke Indonesia dan mengimpor sepatu dari Indonesia. Selanjutnya, untuk pengujian empiris teori HO ini akan dijelaskan oleh anggota kelompok yang selanjutnya. Pengujian data Amerika Serikat oleh Wesley Leontief. Wesley Leontief adalah seorang pelopor utama dalam analisis input-output yang melakukan studi empiris untuk menguji prediksi HO. Leontief menerapkan HO pada data Amerika Serikat tahun 1947. Secara umum, Amerika Serikat diasumsikan sebagai negara yang relatif memiliki modal lebih banyak dan tenaga kerja lebih sedikit dibandingkan negara lain. Sehingga berdasarkan teori HO, maka ekspor Amerika Serikat akan terdiri atas barang-barang yang padat modal dan sebaliknya, impornya akan terdiri atas barang-barang padat karya. Dari hasil pengujian diperoleh, ternyata Amerika Serikat cenderung ekspor produk padat karya dan mengimpor produk padat modal. Kesimpulan ini berarti bertentangan dengan teori HO yang sering dikenal dengan Leontief paradoks. Paradoks Leontief dapat terjadi karena beberapa sebab utama berikut. Yang pertama, adanya intensitas faktor produksi yang berkebalikan. Kemudian tarif dan non-tarif barrier. Perbedaan dalam keterampilan dan human capital, dan perbedaan dalam faktor sumber daya alam. Penjelasan lain menyatakan bahwa penemuan Leontief tidak sepenuhnya bertentangan dengan teori HO karena ekspor Amerika Serikat yang padat karya atau labor intensif tersebut sangat logis. Amerika Serikat merupakan negara yang mempunyai banyak tenaga kerja terdidik dibandingkan dengan negara lain, sehingga ekspornya lebih banyak terdiri atas barang yang padat karya namun terdidik, sehingga penemuan Leontief tersebut dalam batasan tertentu justru sesuai dan mendukung teori HO. Hipotesis teori HO. Sebelum melakukan kritik terhadap teori HO, di bawah ini akan dikemukakan hipotesis yang telah dihasilkan oleh teori HO antara lain. Yang pertama, produksi barang ekspor di tiap negara naik, sedangkan produksi barang impor di tiap negara turun. Kemudian, harga atau biaya produksi suatu barang ditentukan oleh jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara. Yang ketiga, harga labor atau tenaga kerja di kedua negara cenderung sama. Maka harga barang A di kedua negara cenderung sama. Demikian pula harga barang B di kedua negara cenderung sama. Yang keempat, perdagangan akan terjadi antara negara yang kaya kapital dengan negara yang kaya labor. Yang kelima, masing-masing negara akan cenderung melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang tertentu karena negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif banyak dan murah untuk melakukan produksi. Sehingga negara yang kaya kapital maka ekspornya padat kapital dan impornya padat karya. Sedangkan negara yang kaya labor, ekspornya padat karya dan impornya adalah padat kapital atau padat modal.
kritik terhadap hipotesis yang dihasilkan teori HO. Teori HO merupakan penyempurnaan dari teori perdagangan internasional sebelumnya. Selain itu, sudah dilakukan penganduran atau pengurangan asumsi namun belum sempurna. Berikut ini akan dikemukakan kajian terhadap hipotesis yang telah dikemukakan di atas. Yang pertama, berdasarkan teori HO, perbedaan harga barang sejenis dapat terjadi karena adanya perbedaan proporsi atau jumlah faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara dalam memproduksi barang tersebut. Sehingga, apabila jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara relatif sama, maka harga barang sejenis akan sama pula, sehingga perdagangan internasional sulit terjadi. Fakta yang ada di dalam dunia nyata menunjukkan, walaupun jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara relatif sama, sehingga harga barang sejenis relatif sama, ternyata perdagangan internasional tetap dapat terjadi. Yang ketiga, teori HO masih merupakan teori perdagangan internasional komparatif statik, sehingga asumsi klasik dan neoklasik yang menganggap hampir semua besaran variabel dalam perekonomian adalah statik, tidak berubah, atau diasumsikan eksogonus, perubahan ditentukan di luar model. Padahal, fakta yang terjadi adalah terjadi perubahan secara terus-menerus pada variabel dan perubahannya terjadi di dalam model atau disebut dengan endogenus. Kondisi menyebabkan aplikasi teori HO menjadi terbatas atau tidak dapat diterapkan secara umum. Oleh karena itu, teori hanya menjelaskan terjadinya perdagangan antara negara yang kaya tenaga kerja dengan. Saya akan menjelaskan tentang kondisi real yang tidak sesuai dengan asumsi teori HO. Fakta terkini yang tidak sesuai dengan asumsi teori HO. Beberapa kondisi fakta terkini yang tidak sesuai dengan asumsi teori HO, sehingga perlu adanya perbaikan antara lain. Yang pertama, kondisi permintaan dan penawaran komoditas perdagangan senantiasa mengalami perubahan karena variabel yang mempengaruhinya senantiasa berubah. Yang kedua, teori perdagangan terbaru menyatakan bahwa pengetahuan adalah variabel penentu keputusan perdagangan dan investasi. Yang ketiga, jumlah dan kualitas faktor produksi dan teknologi berubah dari waktu ke waktu. Dan yang keempat, variabel ongkos transportasi diperhitungkan. Perbaikan antara lain dapat dilakukan dengan melakukan pelepasan beberapa asumsi yang digunakan dalam teori HO. Misalnya, asumsi teori HO yang mengatakan tingkat teknologi sama sudah tidak relevan lagi. Hal ini karena fakta yang ada di lapangan menunjukkan bahwa tingkat teknologi yang tidak sama serta ada penundaan dalam proses transmisi atau difusi teknologi dari satu negara ke negara lain, sehingga suatu negara bisa menjadi eksportir yang sukses jika terus-menerus melakukan inovasi. Oleh karena itu, perdagangan dilakukan dengan banyak produk-produk baru hasil dari inovasi. Kondisi ini relevan dengan masalah yang ada sekarang, terkait dengan kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang, sehingga dapat mengatasi keunggulan komparatif. Selanjutnya yaitu kelemahan asumsi teori HO. Untuk lebih memahami kelemahan teori HO dalam menjelaskan perdagangan internasional, akan dikemukakan beberapa asumsi yang kurang valid. Yang pertama yaitu asumsi bahwa kedua negara menggunakan teknologi yang sama dalam memproduksi adalah tidak valid. Fakta yang ada di lapangan menunjukkan bahwa negara menggunakan teknologi yang berbeda antara negara satu dengan negara yang lainnya. Yang kedua yaitu asumsi persaingan sempurna dalam semua pasar produk dan faktor produksi lebih menjadi masalah.
Hal ini karena sebagian besar perdagangan adalah produk negara industri yang bertumpu pada diferensiasi produk dan skala ekonomi yang belum bisa dijelaskan dengan model faktor endowment teori HO. Yang ketiga yaitu asumsi tidak ada mobilitas faktor internasional. Adanya mobilitas faktor secara internasional mampu mensubstitusikan perdagangan internasional yang menghasilkan kesamaan relatif harga produk dan faktor antar negara. Maknanya adalah hal ini merupakan modifikasi dari teori HO. Yang keempat, asumsi spesialisasi penuh suatu negara dalam produksi suatu komoditi jika melakukan perdagangan tidak sepenuhnya berlaku, karena negara yang masih memproduksi komoditi yang sebagian besar adalah dari impor. Adanya asumsi spesialisasi penuh yang mensyaratkan komoditi diproduksi dengan kondisi constant relative scale dan faktor endowment yang berbeda. Namun, sebetulnya perdagangan internasional tetap dapat dilaksanakan, walaupun kedua negara identik dalam berbagai hal. Hal ini yang belum dijelaskan dalam teori HO. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.